Di episode sebelumnya kita belajar bahwa satu candlestick bukan sekadar batang berwarna hijau atau merah. Setiap candlestick adalah rekaman pertarungan antara buyer dan seller dalam satu periode waktu. Namun pasar tidak berhenti pada satu candlestick, karena satu candlestick hanya menceritakan satu bab. Untuk memahami cerita yang lebih besar, kita harus melihat hubungan antara beberapa candlestick. Disinilah candlestick pattern mulai berperan. Sayangnya, banyak trader mempelajari candlestick pattern dengan cara yang kurang tepat. Mereka menghafal nama-namanya. Bullish engulfing berarti buy, bearish engulfing berarti sell, hammer berarti pembalikan, shooting star berarti harga akan turun. Masalahnya, pasar tidak bergerak karena nama sebuah pola. Pasar bergerak karena keputusan yang diambil oleh buyer dan seller. Nama pola hanyalah label. Yang benar-benar penting adalah cerita yang terjadi di balik terbentuknya pola tersebut. Mari kita ambil contoh bullish engulfing. Mengapa pola ini sering dianggap sebagai sinyal bullish? Apakah karena bentuk candlestick-nya? Bukan. Bullish engulfing menjadi penting karena menunjukkan bahwa buyer berhasil mengalahkan tekanan seller. Seller memulai periode dengan keyakinan bahwa mereka masih mengendalikan pasar. Namun sebelum periode berakhir, buyer masuk dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka bukan hanya menghentikan tekanan jual, mereka juga berhasil menutup harga lebih tinggi dan menelan body candlestick sebelumnya. Artinya telah terjadi perubahan keseimbangan kekuatan. Sekarang mari kita lihat bearish engulfing. Prosesnya sama, hanya saja arahnya berlawanan. Buyer sempat menguasai pasar, tetapi seller masuk dengan tekanan yang lebih besar. Mereka mengambil kembali kendali dan menutup harga lebih rendah. Sekali lagi, yang penting bukan nama polanya. Yang penting adalah perpindahan otoritas yang sedang terjadi. Inilah kesalahan yang sering dilakukan trader. Mereka melihat pola, tetapi tidak membaca konteks. Padahal sebuah bullish engulfing di tengah tren turun memiliki makna yang berbeda dengan bullish engulfing yang muncul setelah tren naik panjang. Begitu juga bearish engulfing. Tanpa memahami struktur pasar, candlestick pattern hanya menjadi gambar, tetapi ketika dipadukan dengan market structure, pola tersebut berubah menjadi informasi yang jauh lebih bernilai. Disinilah saya selalu mengatakan bahwa candlestick pattern bukanlah alat untuk meramal masa depan. Candlestick pattern adalah bukti. Bukti bahwa keseimbangan kekuatan antara buyer dan seller sedang berubah. Dan setiap perubahan keseimbangan selalu meninggalkan jejak pada struktur harga. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengambil keputusan hanya karena melihat satu pola. Saya selalu bertanya, di mana pola itu muncul? Apa yang terjadi sebelumnya? Siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Karena trading bukan tentang menemukan pola. Trading adalah tentang memahami alasan mengapa pola itu terbentuk. Ketika Anda mulai berpikir seperti ini, Anda tidak lagi menjadi penghafal candlestick. Anda mulai menjadi pembaca pasar, dan kemampuan membaca pasar akan jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal puluhan nama candlestick pattern. Video ini adalah langkah ketiga dari seri 10 episode yang sedang kita bangun. Setiap episode akan menjadi fondasi bagi episode berikutnya, sehingga di akhir seri nanti, Anda tidak hanya memahami candlestick atau market structure secara terpisah, tetapi mampu menghubungkan semuanya menjadi sebuah sistem trading yang utuh. Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang menjadi bahasa utama pasar, yaitu market structure. Di sanalah kita akan memahami mengapa harga membentuk higher high, higher low, lower high, dan lower low, serta bagaimana struktur tersebut menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan pasar. Jika Anda ingin mengikuti seluruh seri ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena tujuan seri ini bukan memberi Anda sinyal trading. Tujuannya adalah membantu Anda membangun cara berpikir yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kali mengambil keputusan di pasar. Sampai jumpa di episode 4.